Pernah ngerasa nggak sih, kerja pakai AI itu kok kayaknya berantakan banget? Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu alat yang tujuannya buat ngerapiin semua itu dan jadi semacam pusat kendali misi AI buat kita. Namanya Hermes Workspace. Oke, pertama-tama ayo kita ngomongin satu masalah yang saya yakin banyak banget dari kita yang ngalamin. Kita sebut aja kekacauan alat AI. Coba deh lihat ini. Familiar nggak? Pusing loncat dari satu tab ke tab lain, nyoba nyatuin semua potongan puzzle dari berbagai macam aplikasi AI. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, ini dia nih, kenyataannya buat kebanyakan dari kita. Satu tab buat ChatGPT, satu lagi buat file-file proyek, terus ada jendela terminal yang kepisah. Dan bagian yang paling nyebelin, setiap kali kita mulai sesi baru, AI-nya itu amnesia total. Ini bukan cuma berantakan ya, tapi benar-benar ngerusak produktivitas. Nah, sekarang, coba bayangin, gimana kalau kita bisa ganti semua kekacauan tadi dengan satu pusat kendali misi yang rapi. Satu antar muka buat ngatur semuanya. Nah, itulah ide besar di balik Hermes Workspace. Jadi cara kerjanya gini, Hermes itu punya dua bagian utama. Pertama, ada agen, anggap aja ini otaknya. Dia tinggal di komputer kita, ngingat semua interaksi dan belajar terus. Kedua, ada workspace. Nah, ini panel kontrol kita buat si otak tadi. Dari sinilah kita ngasih perintah dan ngelola semuanya. Dan yang bikin ini makin asik tuh prinsip-prinsip dasarnya. Hermes ini sepenuhnya gratis, open source, dan yang paling penting bisa kita jalanin di mesin kita sendiri. Artinya apa? Privasi total dan kendali penuh ada di tangan kita. Ini juga bukan proyek iseng-iseng loh. Ini dikembangin sama peneliti AI yang serius. Oke, cukup teorinya. Sekarang yuk kita intip di balik kemudi workspace ini tuh kayak gimana sih? Dan fitur apa aja yang bikin dia spesial? Salah satu game changernya tuh ini, memori persisten. Akhirnya, agen AI kita nggak amnesia lagi. Dia ngebangun basis pengetahuan dari waktu ke waktu. Dan yang paling keren, kita bisa lihat, cari, dan bahkan ngedit apa yang dia ingat. Jadi, ini bukan lagi black box yang misterius. Kita punya kendali penuh. Buat para developer, wah ini sih fitur idaman. Ada terminal PTY yang berfungsi penuh, ini bukan cuma simulasi ya, tapi terminal beneran, langsung di dalam workspace. Artinya, kita bisa jalanin perintah, install paket, atau ngelola file tanpa perlu pindah jendela sama sekali. Agen kita jadi bisa langsung ngobrol sama sistem operasi. Gak cuma itu, ada juga file browser dan editor Monaco. Ini mesin yang sama yang ada di belakang VS Code. Jadi kalau agen kita bikin atau modifikasi file, kita bisa langsung cek di situ juga. Gak perlu buka aplikasi lain. Dan itu baru permulaannya loh. Begitu diinstal, agen Hermes ini langsung punya akses ke lebih dari 2.000 keterampilan siap pakai. Anggap aja ini kayak perpustakaan fungsi yang gede banget. Dari mulai interaksi sama API, sampai ngelola file yang bisa langsung dipakai sama agen kita. Tapi ini nih yang bener-bener bikin beda. Agen Hermes itu nggak cuma pakai skill yang udah ada, dia belajar dari pengalaman. Pas dia berhasil nyelesain tugas yang rumit, dia bisa mengubah solusi itu jadi skill baru buat dipakai di masa depan. Jadi AI kita beneran jadi makin pinter dan makin jago seiring waktu. Semua fitur tadi udah keren banget kan? Tapi ada satu komponen yang sering banget kelewat sama orang pas pertama kali coba. Padahal bisa dibilang ini yang paling powerful dari semuanya. Oke, kenalin namanya conductor, dan ini bukan sekedar fitur tambahan. Ini tuh kayak dirijen orkestra buat misi kita. Jadi, tugasnya apa sih? Gini, kita kasih dia satu tujuan besar, nanti si konduktor ini pintar. Dia bakal mecah-mecah tugas itu jadi bagian-bagian yang lebih kecil, terus dia bakal nugasin agen-agen yang berbeda buat ngerjain tiap bagian itu secara barengan. Bedanya tuh fundamental banget. Cara kerja lama kan satu-satu ya, riset dulu, baru nulis, baru ngatur. Pakai konduktor, semua itu bisa jalan barengan. Satu agen lagi riset, sementara agen lain udah mulai ngulis. Ini bukan lagi sekedar chat, ini udah orkestrasi agen yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita ngomongin yang praktis-praktis ya. Gimana cara mulainya? Model apa aja yang bisa dipakai? Terus, aman nggak sih? Tenang, mulainya gampang banget. Proses instalasinya itu sengaja dibuat sesimpel mungkin, seringnya cuma butuh satu baris perintah. Biasanya sih, kurang dari 3 menit, kita udah siap buat milih model AI favorit kita dan langsung mulai kerja. Soal model juga, kita nggak dikunci di satu provider aja. Mau pakai API cloud kayak OpenAI atau Cloud, bisa. Atau mau jalanin model lokal pakai Ollama biar privasinya total, bisa juga. Fleksibel banget pokoknya. Keamanannya juga udah dipikirin matang-matang. Udah ada lapisan-lapisan perlindungan bawaan dari middleware autentikasi sampai pencegahan serangan umum. Kita bahkan bisa nambahin password buat ngunci seluruh antarmukanya.
Jadi, mari kita tarik kesimpulan. Apa sih intinya yang kita dapat dari Hermes Workspace ini? Intinya, kita dapat pusat kendali misi yang gratis dan open source, antar muka yang nyatuin chat, file sama terminal, plus agent AI yang beneran bisa belajar dan ingat, dan yang paling penting, bisa jalanin tugas barengan. Semuanya dengan kontrol dan privasi penuh di komputer kita sendiri. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Coba deh lupain sejenak soal chatting sama AI. Bayangin, apa yang bisa kita ciptain kalau AI kita bisa ingat, bisa belajar, dan bisa jadi dirijen buat banyak tugas sekaligus. Kira-kira apa yang bakal kalian bangun?